Halo, selamat datang di Bincang-Bincang Boga. Nah, kali ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang dengan para guru-guru ekstrakurikuler, para pembina ekstrakurikuler. Pasti teman-teman kelas 7 pada kepo kan apa aja ekstrakurikuler yang ada di SMP Bagri 3. Dan sekarang kita hadirkan para pembinanya. Mungkin kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pembina-pembina yang tentunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang sudah ada di depan layar teman-teman ini. Mungkin kita bisa berkenalan dulu dari Ibu Riana karena ada di pojok kiri layar saya ini. Mari Ibu Riana. Oke. Halo, adik-adik semua. Kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ibu Riana Yogawati. Di sini saya mengampu ekstrakurikuler Tonti. Selain ekstrakurikuler, kebetulan saya juga mengajar IPA, tapi kelas 8 dan 9. Kita ketemunya tahun depan. Begitu Mas Vendra, cukup? Nah, cukup Bu Riana. Jadi Bu Riana mengajar Tonti. Selanjutnya ke Pak Tri mungkin Pak Tri. Halo, selamat siang menjelang sore. Kita ketemu lagi, walaupun belum pernah ketemu ya. Pas ketemu pas pendaftaran saya. Ya, saya pengampu ekstra kepramukaan di SMI Bagri 3. Jadi kelas 1 dan kelas 7 dan 8. Nanti kita dibantu kakak dari SMI Bagri 3 yaitu Kak Apri dan Kak Septiana ya. Kalau tugas pokok saya di sini penjaga gawang atau gimana itu Pak penjaga atau gawang penjaga itu, sekolah. Penjaga sekolah itu. Oke. Itu Mas Indra. Pak Tri, cukup. Teruskan. Terima kasih Pak Tri. Kita lanjut ke Bapak Mahadana Dira. Namanya bagus Pak ya. Saya masih adik-adik. Oh. Mari Pak. Ya, perkenalkan. Saya masih Dira, Bu ekstrakurikuler BEN. Ya, terus Ekstrakurikuler band nih Pak ya. Nah, nih bagi teman-teman yang suka main musik, kalau belajar dari ini untuk ikut ekstrakurikuler band itu harus bisa atau gimana nih Pak? yang penting ada niat aja sama mau belajar. Oke, nah kita nanti lanjut bincang-bincang Pak. Kita lanjut perkenalan dulu ke Pak Hendro. Nah, ini. Speakernya Pak, speakernya. Mikrofon. Bentar. Nah. Ya. Halo. Perkenalkan saya Hendro Hatmoko. Bisa dipanggil Hendro. Di sini saya akan mendampingi ekstra karawitan, lalu teater, lalu menggambar atau melukis, dan yang terakhir batik. Jadi ketemu dengan saya paling banyak nanti. Selain ketemu banyak ya Pak ya, ngambilnya mungkin ketemu di kelas karena saya juga mengampu mata pelajaran seni budaya. Mungkin cukup seperti itu Mas Vendra. Oke, terima kasih Pak Hendro. Kita lanjut lagi ke Pak Toto atau Golek Upo ini kalau namanya di tempat saya. Halo adik-adik. Nama saya Nugroho Agung Irdanto atau nanti kalian bisa panggil Pak Toto atau Mas Toto boleh. Saya di SMP 3 saya mengampu ekstra futsal. Futsal Pak ya, Pak Toto ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Septiana Ganesi. Mari Ibu. Baik, halo, selamat siang menjelang sore semuanya, teman-teman dari SMP Boga. Perkenalkan, nama saya Septiana Ganesi, bisa dipanggil Sesi.
Nanti saya akan mengampu ekstrakurikuler pramuka dan sains club untuk pramuka bersama dengan Kak Tri ya berarti ya. Dan juga sains club. Begitu. Terima kasih. Oh. Oke, terima kasih Bu Sesi. Kita lanjut ini ke Bu Hesti, Bu Ridemta. Ini backgroundnya sama kayak saya nih kayaknya, Bu Hesti. Iya, oke. Halo, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Ridemta Hesti, biasa dipanggil Bu Hesti. Saya akan mendampingi kalian di ekstra kelas menulis atau majalah dinding. Kemudian kegiatan saya yang lain, saya mengajar untuk bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Jadi mungkin kita akan ketemu besok. Oke, gitu aja Mas Windra. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Kita lanjut ke Ibu Yohana Kiki. Halo, Bu Yohana Kiki. Ini apakah Ibu Kiki sedang bernyanyi kali ya? Karena mengajar paduan suara Ini ini. aku udah on loh Nyanyinya kameranya, jangan kok nggak dulu, bisa Bu. ya? Sebentar Mas Vendra, kamera aku belum on. Oh. Ya, kalau gitu Kok nggak tak bisa lanjut ya? dulu ke Bu Agnes. Oke, Oh, udah nih. Bu Kiki sudah. Mari Bu Kiki. oke. Ya, halo semuanya teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Yohana Kiki Ratnawati. Saya pengampu ekstra vokal group, biasa dipanggil Bu Kiki. Nanti saya juga akan mengajar di SMP Pokri 3 sama dengan Pak Hendro ya, yaitu pelajaran seni budaya nanti. Jadi kemungkinan masih bisa ketemu sama Mas Kiki nanti. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih Mas Vendra. Nih, teman-teman suka nyanyi ke Bu Kiki. Tadi kan udah kedengaran jelas suaranya halus, lembut, lemah lembut ya. Langsung ke Bu Kiki yang nyanyi-nyanyi. Kita lanjut ke Bu Agnes, Win. Bu Agnes. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Niki Pinesti, teman-teman memanggil Agnes. Di sini saya akan mendampingi teman-teman kelas 7 dalam ekstra tari tradisi. Gitu aja. Tari tradisional ya, Bu Agnes ya? Wah, mantap. Melestarikan budaya itu memang patut untuk siswa-siswa SMP Pokri 3 Jogja. Kita lanjut ke Mas Raimundus Bagas. Halo Mas. Halo, selamat siang. Ini suaranya masuk ke suara saya? Masuk Mas, aman. Siap. Jadi aku Raimundus Bagaskara. Di sini aku mengampu ekstra basket gitu. Aku bisa dipanggil Bagas aja sih. Atau nanti kita kalau ketemu di lapangan langsung panggil coach aja gitu, enaknya. Buat teman-teman yang mau gabung ke basket, join aja langsung. Udah, gitu aja Mas Vendra ya. Oke, siap coach. Anda terbiasa membiarkan diri. Ya, coach ya. Oke. For the next one is Miss Wulan. Nah, halo Miss Wulan. Can you hear me? Hello. Yes, I can. Yes, let's introduce Ya, yourself. halo, saya Miss Wulan di sini. Oke, let me introduce myself. Saya Miss Wulan, di sini saya mengampu English Club. Jadi untuk Halo Miss Wulan. Wah, ini sepertinya Miss Wulan terlempar ini. Atau lagi ikut lomba cerdas cermat, Miss Wulan. Jadi ayo semuanya join aja. Begitu, Mas. Putus-putus ya Miss Wulan, coba diulangi Mas lagi. Vendra. Putus-putus. Halo Miss Wulan, putus-putus.
Oke, Miss Wulan tadi Miss Wulan berarti mengajar ini membimbing ekstrakurikuler English Club ya Miss Wulan ya? Iya, English Club. Gimana? Tadi Miss Wulan English Club ya, membimbing ekstrakurikuler English Club. Dimaklum ya, sinyalnya agak nggak bisa diajak kerja sama. Iya. Oke, Miss Wulan. Oke, di sini saya mengampu English Club. Nah, itu tadi. Hah, bisa didengar nggak? Bisa. Bisa join ke sini. Sudah, Miss Wulan? Wah, sepertinya kita kehilangan Miss Wulan ini karena sinyalnya agak bimbang. Oke, kita lanjut. Bagi itu tadi teman-teman kelas 7 sudah tahu siapa saja pembina-pembinanya. Nah, sekarang saya mau tanya ke para pembina ini. Kemarin kan Bapak Ibu sudah melewati masa pandemi ya, tentunya kan selama 1 tahun. Dan tentunya kan ekstrakurikuler ini berjalannya kan juga online. Nah, saya mau dengar cerita dari Bapak Ibu pembimbing ekstrakurikuler ketika membimbing ekstrakurikuler di masa-masa pandemi dulu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin sharing, bercerita tentang pengalamannya kemarin. Briana mungkin? Oke, saya dulu ya. Bisa jelas terdengar, Mas Pendra? Jelas, Briana. Adek, Bu Rena mau sedikit cerita tentang ekstra tonti di masa pandemik ini ya, karena kita 1 tahun yang lalu dari Juli 2020 sampai 2021 itu ekstranya kita modul daring. Sedikit cerita kalau untuk ekstra tonti itu pasti segala bentuk materi itu diberikan di Google Classroom ya. Jadi karena tonti itu kan belajar disiplin, walaupun dengan daring tetap anak-anak harus belajar disiplin. Dan kenapa harus ikut tonti? Karena besok kalau misalkan sudah boleh masuk, boleh tatap muka, itu kan pasti ada upacara nih. Nah, karena sudah ikut tonti daring ini, jadi mereka bisa apabila terpilih menjadi petugas upacara. Dan mereka juga di rumah juga akan melakukan materi-materi atau gerakan-gerakan dasar dari tonti tersebut. Dan anak-anak juga selalu aktif dan beberapa kali juga saya pasti melakukan pertemuan virtual, baik itu Zoom ataupun pakai Google Meet. Jadi kita benar-benar serasa di sekolah. Jadi latihan bersama, kemudian ada untuk memecah suasana kita tetap bernyanyi karena di tonti itu ada lagu khusus untuk penyemangat anak-anak tonti biar semangat ikut tonti. Nah, mungkin kakak kelas kalian ini melakukan kegiatan ekstra tonti di rumah karena mereka tetap melakukan praktek gerakan tonti dari dasar sampai berjalan di rumah. Tetap seru pokoknya kalau ikut ekstra tonti itu. Jadi yang mau menambahkan sikap disiplin, tanggung jawab, ayo join bersama Bu Riana di ekstra tonti. Itu Mas Vendra, sedikit cerita. Oke, berarti ada pertemuan Zoom, ada juga lewat Google Classroom tadi Bu ya, untuk tonti ya. Jadi nggak hanya sekedar teori-teorinya, tapi juga ada prakteknya juga. Meskipun terbatas pandemi. Mantap. Nah, sekarang saya kepo ke Mas Hendro, Pak Hendro. Ini kan tadi banyak banget nih Pak Hendro.
ada teater, ada apa itu karawitan. Nah, mungkin Pak Hendra bisa bercerita supaya bercerita tentang pengalamannya kemarin, Pak Hendra. Ya, sebelumnya untuk masa pandemi memang sebenarnya sedikit sulit gitu. Terlebih untuk pengembangan diri di ekstrakurikuler ini kan sebenarnya akan lebih mudah ketika kita bertatap muka. Tapi itu tidak menutup kemungkinan teman-teman tetap bisa belajar, tetap bisa mengembangkan bakat, lewat ekstrakurikuler yang sudah ada. Kalau di karawitan kemarin kita tetap belajar menabuh gamelan, hanya saja menggunakan aplikasi. Ada namanya aplikasi Gatol. Tulisannya Gatwel. Itu gamelan tutul. Ya, jadi kita memainkan gamelan lewat aplikasi itu. Nah, terus untuk materi itu di-share melalui Google Classroom. Itu untuk yang karawitan. Untuk yang teater sebenarnya hampir sama. Hanya saja lebih ke arah pengembangannya. Itu kemarin ada yang sudah sempat di upload di YouTube untuk penugasannya. Jadi ketika nanti ada tugas acting, kita belajar acting, lalu ada beberapa hasil dari teman-teman yang latihan teater itu diunggah di YouTube juga. Di teater kita nggak cuma belajar acting, nggak cuma belajar bagaimana cara membaca naskah, bagaimana cara bermain drama, tapi kemarin sampai pada bermain pantomim. Nah, itu untuk yang teater. Jadi meskipun terkendala pandemi, semua materi tetap disampaikan supaya bisa maksimal gitu. Lalu yang lukis. Untuk yang lukis, beberapa kali sudah dicoba untuk melukis keadaan sekitar. Jadi tidak lagi kita mengandalkan contoh, atau kita tidak hanya melihat benda-benda untuk dijadikan contoh, tapi lebih merespon pada keadaan sekitar. Contohnya kemarin adalah teman-teman menggambar dengan teknik perspektif 2 titik hilang. Itu salah satu cara menggambar gitu. Itu supaya teman-teman tidak bosan, akhirnya yang digambar itu adalah hal-hal yang ada di sekitarnya. Ada kamar, ada rumah, lalu mungkin jalan depan rumah, dan hasilnya bagus-bagus. Halo Pak Idro. Lalu untuk yang batik itu kemarin sempat mengikuti lomba, berpartisipasi dalam lomba berdirinya Keraton Puro Pakualaman. Itu lomba mewarnai pola batik. Nah, ini yang sedikit susah di batik adalah ketika kita mau proses
untuk memulai mencanting, untuk mulai memberikan pewarnaan, ketika harus dilakukan sendiri, itu ada resiko yang sedikit lebih tinggi karena berhubungan dengan kompor, berhubungan dengan bahan-bahan panas seperti itu untuk membatik. Jadi untuk membatik perkembangannya masih dalam tahap pengembangan pola-pola batik, mengenal pola-pola batik dan memberikan warna-warna pada batik itu sendiri. Jadi intinya di semua ekstra tetap dimaksimalkan untuk diberikan materi dan tetap juga dimaksimalkan untuk mempraktekkannya. Seperti itu, Mas Hendra. Wah, menarik ya. Meskipun dibatasi oleh keadaan, tapi kita bisa lihat teman-teman ya, dari Burian dan Mas Indo tadi itu ekstrakurikuler masih bisa tetap berjalan selayaknya pandemi itu tidak ada. Ada teorinya, ada prakteknya. Gitu ya, berarti inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ekstrakurikuler ini memang benar-benar luar biasa. Nah, sekarang saya penasaran dengan Pak Toto ini, futsal dari Pak Toto ya. Ya, oke. Kalau futsal mungkin kendalanya yang kemarin daring itu seperti kalau kita misalnya suruh buat video atau latihan itu mungkin untuk anak-anak kendalanya itu kadang lapangan atau lahannya yang tidak ada, terus sepatu yang standar futsal misalnya, atau bola kadang ada yang nggak punya, ada yang punya. Jadi mungkin kendalanya kalau daring itu ya, jadi ibaratnya kurang maksimal. Tapi tidak masalah, nanti kita sambil belajar aja, nanti ada teori juga dan praktek juga. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, Pak Toto. Ini sama olahraga kalau dari Mas Bagas di basket nih. Ya, halo. Kemarin itu Mas Bagas itu. Pengalamannya ya, sebenarnya cukup sulit sih. Karena apa ya? Kan online semua nih. Jadi kalau untuk basket itu mau dikasih penugasan yang misalnya pakai gerakan-gerakan itu cukup sulit karena biasanya itu ada keterbatasan dari bola sih biasanya. Bola sama tempat kayak gitu. Terus selain itu materi yang diberikan kurang maksimal sih karena kan ya mungkin lebih sama kayak tadi sih futsal kayak gitu, keterbatasannya hampir mirip lah karena sama-sama olahraga lapangan kan. Jadi yang bisa dilakukan ya pada akhirnya cuman interpretasi aja. Jadi kemarin sering dikasih saya tugasnya menonton, kan kemarin kebetulan lagi ada IBL kan, jadi nonton IBL terus interpretasi IBL ini, misalnya defense-nya kayak gimana, offense-nya kayak gimana, kelebihan dari tim ini apa, kekurangannya apa, semacam itu sih. Jadi nanti siswa bisa menentukan sendiri, oh ternyata ini bagus atau jelek. Seenggaknya kita harapannya menumbuhkan minat ini dulu sih, minat siswa untuk suka basket dulu kayak gitu. Berarti kalau untuk futsal sama basket ini sama-sama belajar untuk menganalisis dulu ya, itu ya Pak Toto sama Mas Bagas ya. Ya benar-benar. Nah, oke, bagus itu teman-teman, teknik penganalisis ini untuk futsal dan basket. Nah sekarang saya kepo ke Bu Agnes, pengalamannya. Ya, selamat siang. Kalau di tari pengalamannya sebenarnya kalau ekstra tari memang harus ketemu langsung ya, karena pandemi kayak gini
emang jujur lebih butuh tenaga ekstra untuk menyampaikan materi gerak kepada teman-teman. Tapi kemarin puji Tuhan beberapa anak ada yang sudah bisa. Jadi materinya nanti bisa dengan memahami anggota tubuh masing-masing. Jadi kayak membuat gerakan kreasi sendiri dengan peralatan yang ada di rumah. Begitu kemarin. Jadi melatih kreativitas teman-teman di rumah. Terus memancing agar lebih mencintai tari tradisional khususnya. Begitu. Terus kemarin sudah sampai memahami tempo dan rasa, begitu. Jadi bagaimana menari dengan emosi, bagaimana menari dengan suasana hati sedih, kemarin sudah sampai situ. Hanya butuh disiplin aja untuk mengikuti ekstra tari, karena kalau tidak disiplin, materi yang kemarin-kemarin tidak bisa terlaksana dengan baik, begitu. Wah. Oke, terima kasih Bu Agnes ini ya penjelasan tentang pengalamannya selama mengikuti tari tradisional, membimbing ekskul tari tradisional dan mengajarkan rasa cinta kebudayaan Indonesia ya Bu Agnes ya. Keren. Nah, sekarang ke Bu Hesti, pengalamannya Bu Hesti di kelas menulis. Oke, untuk kelas menulis sebenarnya tidak serumit yang harus melakukan gerakan dan sebagainya. Kalau kelas menulis kemarin pengalamannya lebih mudah dilakukan karena berkaitan dengan menulis, jadi tangan yang bergerak dan otaknya. Kemudian kalau yang saya lakukan lebih banyak mendorong siswa atau peserta kelas menulis untuk mengenali diri sendiri, kemudian menceritakan apa yang ada, pengalaman apa yang ada di dalam kehidupannya, kemudian bisa dijadikan sebuah cerita. Sebenarnya sesimpel itu, karena yang paling mudah adalah menceritakan tentang diri sendiri, baru kemudian bisa keluar untuk menceritakan hal-hal yang lain. Itu kunci bagaimana menulis dengan baik. Begitu Mas Vendra, hanya singkat saja. Oke Bu Hesti, terima kasih Bu Hesti. Berarti siswa yang ikut kelas menulis ini diminta untuk bisa merefleksikan apa yang terjadi di dalam dirinya lebih dahulu Bu ya, baru kita bisa merefleksikan orang lain, gitu Bu, kurang lebih Bu ya? Iya, seperti itu. Ini maknanya dalam loh teman-teman, kalau teman-teman ikut kelas menulis ini. Sekarang ke Bu Yohana Kiki. Halo Bu Yohana Kiki. Nah, coba bisa cerita pengalamannya kemarin Bu Kiki. Halo Mas Vendra. Halo. Iya Bu Kiki, mari. Untuk pengalaman tahun kemarin ya, untuk ekstra vokal group, sebenarnya sih memang sama dengan ekstra yang lainnya. Kalau di tempat saya, vokal group itu, kalau tidak praktek atau ketemu langsung siswanya atau peserta vokal grupnya, sebenarnya agak sedikit susah sebenarnya ya di pandemi seperti ini. Kemarin saya cuma memberikan materi tentang ya teknik bernyanyi, kemudian mereka mempraktekkan ya, mengirimkan video mereka, terus kemudian mereka menyanyi berbagai macam genre musik, jadi ada yang pop, lagu daerah, kemudian lagu rohani, seperti itu Mas Vendra. Halo. Iya, oke Bu Kiki. Sudah ini Bu Kiki. Berarti memang udah itu aja. Diajarkan untuk bernyanyi ya, karena namanya vokal group Bu ya. Kalau diajarkan komedi nanti stand up komedi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Halo Miss Wulan.
Ya. Sinyalnya sudah bagus belum? Ya, Halo Miss Wulan. Mari sharing bersama cerita tentang pengalaman kemarin. Ya, halo. Oke. Ya, di English Club itu bisa dengar? Bisa, Miss, bisa. Ya, oke. Di English Club kemarin, daring itu tidak begitu berpengaruh, tidak begitu mengalami banyak kendala karena namanya speaking ya, kita bisa lakukan melalui video call, voice call, voice note gitu. Jadi semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya, bisa dengar nggak ya? Bisa, Miss, bisa ini. Ya. Lalu di dalam Google Class sendiri kita bisa main kata atau main bahasa. Jadi di sini kata dan bahasa itu juga bisa dimainin. Itu sih pengalaman tahun kemarin. Jadi daring pun saya rasa nggak ada masalah karena kan di video call, voice note itu semuanya bisa dilakukan dalam hal speaking dan listening. Begitu Mas Vendra, singkat saja. Oke, terima kasih Miss Wulan. Jadi tadi untuk English Club teman-teman ya. Sekarang kita ke pramuka. Nah, ini pramuka ini ekstrakurikuler wajib. Mari Pak Tri. terima kasih. Nah, kita ketemu lagi ya. Untuk pengalaman saya di ekstra pramukaan secara daring ini ya membuat repot juga ya. Tapi puji Tuhan karena ada Pak Catur yang membantu saya dalam pengelolaan kegiatan ini, saya jadi tambah mantap ya, artinya bisa terlaksana dengan baik. Untuk saya setelah daring kemarin untuk Zoom itu cuma 2 atau 3 kali itu saya lupa itu. Kalau yang lain itu Google Club. Jadi saya daring. Jadi kami memberikan pertanyaan-pertanyaan terus dikirimkan ke tempat kami. Jadi nanti seperti yang sudah nanti kita akan seperti itu lagi. Jadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan khususnya kelas 7 ini karena wajib ya. Ini harus bisa mengikuti. Jadi jangan karena ini wajib jadi semua harus diikutin ya. Dari setiap hari Jumat itu. Karena untuk tahun kemarin itu nggak sampai 50% yang mengikuti. Ini pengalaman saya. Jadi saya mohon sekali, ini karena wajib pramuka ini diusahakan lah ya peserta didik ini ikut semua ya. Karena ini juga menentukan kenaikan kelas adik-adik nanti. Begitu Mas Vendra, saya balikan. Oke, terima kasih Pak Tri. Nah, itu teman-teman kelas 7 nih ya. Sekarang pramuka itu wajib, jadi usahakan teman-teman tuh harus ikut pramuka. Karena itu juga menentukan teman-teman ke depannya nanti ya. Begitu Pak Tri ya, jadi harus wajib Pak ya. Iya. Nah, sekarang ini saya ke Pak Mahadana Dira ini. Saya kayaknya baru bertemu Pak Mahadana Dira ini. Kemarin sudah ada pengalaman Pak mengajar band mungkin. Kemarin karena ya kurang lebih sama kayak guru-guru lain, karena susahnya belum boleh ketemu juga, jadi kan ngeband kan tak mungkin ming online saja nih. Jadi akhirnya saya kasih basic yang mungkin dulu nggak dapat, yaitu teori musik dasar banget, dari ritmis, melodis. Mungkin kalau yang lebih ringan ya lagu apa yang menyentuh kehidupanmu, menyentuh hatimu, misal contoh lagu ini karena ini sangat relate dengan kejadian ini gitu Pak. Di materi-materi seperti itu.
Kalau in teori musik mungkin dari ritmis ya. Biasanya saya memberi suatu pola ketukan, terus nanti murid mengulangi pola yang sama. Nah kalau salah, nah berarti itu kepekaannya kurang atau berbeda. Tapi itu sudah dilatih. Sudah, Pak? Halo Pak Mahadadira. Ya. Jadi memang yang ikut ekstrakurikuler band nantinya itu benar-benar diajari dari basicnya sendiri Pak ya. Teori-teori Iya. dasar Pak ya. Enggak Iya. yang langsung expert itu toh Pak. Kadang udah tahu praktiknya tapi teorinya kurang kuat, fondasinya nanti kurang bagus, kurang kuat. Nah, oke Pak Mahadadira, terima kasih. Itu tadi band teman-teman ya. Sekarang ini yang Bu Sesi ini saya juga baru bertemu kayaknya sama Bu Sesi ini. Ya, halo Pak, karena masih baru, jadi mohon dimaklumi. Nah, nanti saya kan membantu Pak Tri di Pramuka. Kalau untuk Pramuka, saya idem saja dengan Pak Tri, yaitu online dengan menggunakan GCR, atau nanti tugas-tugasnya dikirim ke GCR, ataukah nanti kita online tatap muka secara daring dengan Google Meet atau Zoom begitu. Pokoknya nanti karena ekstrakurikulernya wajib, jadi dimohon teman-teman kelas 7 dan kelas 8 untuk selalu absen presensi, datang, dan juga mengerjakan tugasnya. Pokoknya diikuti dengan tertib, disiplin, dan teratur. Begitu. Kemudian selain pramuka, saya juga nanti membimbing untuk Science Club. Nah, nanti untuk Science Club-nya, nanti kita akan praktik. Nah, apa sih praktikum itu? Nah, praktikum itu sebuah atau kegiatan untuk mencari tahu dan meneliti dengan cara berkelompok nanti misalnya, atau secara pribadi, secara personal juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan IPA atau tapi yang secara sederhana atau yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita juga. Lalu nanti juga akan diajarkan bagaimana sih caranya menuliskan laporan praktikum yang baik dan benar, serta mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kita kemudian ke masyarakat. Nah, kalau ke masyarakat ini nanti melalui di-share atau di post di kayak media sosial ya, kayak Instagram, Facebook, YouTube, seperti itu. Terima kasih. Ini Bu Sesi ini mah langsung ke rencana ke depannya ekstrakurikuler itu akan dibawa kemana Bu ya? Nah, ya betul sekali. Ya, karena Bu Sesi sudah mengawali tentang rencana selama 1 tahun ke depan ekstrakurikuler akan dibawa kemana. Sekarang waktunya kita berbicara tentang planning ke depan dari Bapak Ibu untuk ekstrakurikulernya masing-masing. Apakah akan sama seperti tahun kemarin ataukah akan ada inovasi-inovasi lagi yang mungkin bisa membuat siswa-siswa itu menjadi tertarik nih untuk ikut ekstrakurikuler yang ada di SMP 23 ini. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin memulai untuk planning ke depannya? Saya dulu aja Pak. Pak lagi. Mas. Yes. Ya. Pokoknya dimulai dari Tonti pokoknya. Iya. Oke. Untuk ekstra Tonti terkhusus ya. Karena ini kelas 7, yang pasti untuk materinya itu sedikit berbeda dengan kelas 8 ya. Karena kelas 7 itu belum tahu bagaimana teknik-teknik dasar dalam ekstra atau dalam kegiatan baris berbaris.
kemungkinan beberapa bulan awal ekstra itu akan dibedakan materi yang harus dipelajari. Untuk yang kelas 7 pasti akan belajar dulu apa itu baris berbaris dan teknik dasar apa saja yang harus mereka pahami untuk baris berbaris. Kalau yang kelas 8 pasti akan menerima materi yang jauh dari yang kelas 7 itu. Sama sedikit cerita nih, Mas Vendra nih. Jadi sebelum pandemik itu, SMP Bakuri 3 itu sudah mengikuti beberapa lomba, Mas Vendra ini. Yang sebelum pandemik itu ya di bulan Februari 2020 itu, Bakuri 3 sudah menjuarai lomba PBB. Itu yang diadakan oleh PGRI itu kita juara 1 dan 2, Mas Vendra. Juara 1, kuliah ya? Ya, gitu. Jelas. Juga fotonya sudah kita anak-anak yang Jun itu khusus nih, kalau mau tahu seperti apa Ronti Bakuri 3 itu di YouTube-nya Boga juga ada bagaimana latihannya, karena sebelum pandemi itu kita latihannya di lapangan ya. Jadi di lapangan sekolah, di lapangan di TNI AD. Tapi karena pandemi ya kita masih belajar latihan di depan begitu, Mas Vendra. Tapi tetap ada latihan. Kompong, ya. Bentar, Bapak Ibu. Nah itu tadi dari Tonti, ternyata prestasi juara 1 lomba baris berbaris yang diadakan oleh PGRI, Buriana ya. Yes, benar. Dan kemarin juga ikut Pak yang di kota, tetapi memang belum juara, tetapi kita masuk dalam peringkat 8 besar. Wow, masuk 8 besar Buriana ya. Wah, ini dia. Teman-teman nih kalau ikut ekstrakurikuler juara nanti diposting di sosial media SMP Bakuri 3. Ya Buriana gitu ya. Sebenarnya nggak juara pun juga akan di-share Mas Vendra, karena itu kan yang penting suatu apresiasi bahwa itu anak-anak itu kalau sudah ikut lomba itu Mas Vendra ya, itu berarti anak-anak itu pemberani Mas Vendra, dia berani menunjukkan bakatnya mereka. Itu luar biasa Mas Vendra. Luar biasa. Ikut berpartisipasi saja sudah luar biasa Buriana. Nah ini Bapak Ibu. Ini tadi Tonti sudah menunjukkan plan serta prestasinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sekalian bercerita nih tentang rencana ke depannya dan ada prestasi apa atau sudah mengikuti lomba-lomba apa aja nih untuk ekstrakurikulernya supaya teman-teman kita kelas 7 ini bisa tahu nih, oh ternyata kalau saya ikut ekstrakurikuler Tonti bisa ikut lomba, kalau saya ikut ekstrakurikuler Ben ternyata juga bisa ikut lomba. Nah, mari Bapak Ibu kita bercerita supaya teman-teman kelas 7 yang menonton ini tertarik untuk ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Monggo Bapak Ibu. Bu Esti mungkin, Bu Esti. Oke, siap. Jadi untuk kelas menulis, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita akan mengenali diri kita masing-masing, kemudian kita akan menuliskan apa yang sudah terjadi pada kita, jadi hal-hal yang mungkin jadi pengalaman, kemudian dari apa yang kita tulis nanti kita akan kembangkan menuju ke bagian-bagian menulis, misalnya ada cerpen, kemudian ada berita, kemudian ada puisi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kedepannya kita sudah direncanakan oleh kesiswaan untuk bisa mengisi bagian dari web sekolah. Jadi hasil yang kalian tulis, hasil karya kalian yang ikut di kelas menulis nanti bisa tampil di web sekolah. Menurut saya karena hasil tulisan tidak sekedar berhenti di hasilnya saja, tetapi bisa dibaca oleh banyak orang. Itu sesuatu yang menyenangkan.
Kemudian untuk prestasi yang pernah ada di kelas menulis itu sebelum pandemi, jadi beberapa waktu lalu salah satu dari peserta kelas menulis itu sampai pada OLSN kota maju ke provinsi. Kemudian sebagai nominasi juga di OLSN maju di kota sebagai salah satu bagian dari itu. Dan hasil karyanya juga bisa dibaca melalui buku-buku yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Kira-kira itu Mas Vendra yang bisa saya sampaikan. Wah, menarik Bu ya. Kedepannya yang ikut kelas menulis ini akan tulisan-tulisannya akan dipublish di website sekolah. Dan gitu Bu ya. Menarik gitu. Maaf Mas Vendra, Halo Bapak putus-putus. Ibu bisa mendengar suara? Oh, putus-putus ya, mohon maaf ini kayak sinyal di sini agak kurang mendukung ini. Oke. Terima kasih Bu Hesti. Mari ikut kelas menulis bagi teman-teman yang suka menulis. Iya. Coba ke Ibu Kiki. Halo Bu Kiki, bisa mendengar suara saya? Oke, bisa Mas Vendra. Nah, mungkin bisa bercerita nih tentang planning dan prestasi dari ekskul paduan suara. Terima kasih. Untuk planning saya ke depan, sebenarnya gini Mas Vendra, saya pengen banget sih anak-anak vokal group atau yang ikut vokal group nanti, paling tidak 2 bulan sekali aja itu nanti ketemu, gitu loh. Ketemu dengan saya, maksudnya dengan pembina ekstra. Jadi supaya saya kalau cuma lewat video, dia cuma merekam suara, itu sepertinya buat saya kurang pas gitu loh. Kalau nggak ketemu sendiri, terus mendengarkan suara dia langsung gitu, kurang mantap buat saya. Gitu sih sebenarnya. Terus kalau untuk prestasi sama ini, prestasi VG vokal group itu kemarin, ini untuk bukan vokal group ya sebenarnya, cuma diambil salah satu anak yang dia potensinya bagus, suaranya bagus, itu biasa ikut lomba FLSN tahun kemarin, terus ada lomba menyanyi tunggal misalnya di antar SMA mana seperti itu, terus ada event-event tertentu kita diminta untuk mengisi acara vokal group seperti itu Mas Vendra. Itu untuk vokal group itu. Oke, itu tadi vokal group. Berarti vokal group ini nanti kedepannya akan rencananya ya, Bu Kiki dari dalam lubuk hatinya ingin bertemu dengan para siswa-siswinya yang ikut vokal group. Itu Bu ya. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan dong Bu, kalau misalnya nanti Iya. Bu. Iya kan Bu ya? Iya, tentu. Iya, Mas. Nah. Iya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Sekarang kita ke Iya, sama-sama Mas Vendra. Ibu Agnes. Halo Ibu Agnes. Iya Mas. Nah, kalau mari. Kalau di tari biasanya event yang selalu diikuti itu ada kayak tutup tahun, terus kayak kemarin juga pernah akreditasi, terus acara Natalan, acara Paskah begitu. Terus kalau event lomba selama ini kelas tari tradisional belum pernah mengikuti karena kalau di kelas tari harus ketemu langsung, jadi masih kesulitan untuk mengirimkan anak untuk ikut lomba. Semoga saja untuk kesempatan besok kelas tari masih bisa untuk ikut begitu. Oke, tapi untuk siswa-siswi yang
ikut tari ini selalu aktif berpartisipasi Bu ya dalam berbagai event-event yang ada di SMP 23 Jogja Bu ya. Ya, begitu. Dan semoga harapannya kelas tari masih bisa mengikuti kegiatan tatap muka walaupun tidak setiap saat gitu, agar memudahkan kegiatan kami. Wah, itu tadi dari tari teman-teman. Terima kasih Bu Agnes atas penjelasannya. Sekarang kita ke Miss Wulan. Miss Wulan. Halo Miss Wulan. Ya. Nah, mari. Ya, halo. Nah, mari Miss Wulan. English Club. Ya, untuk English Club sebenarnya saya ingin banget bisa mengadakan ini ya. Tapi di situasi pandemi seperti ini sangat-sangat tidak memungkinkan. Jadi yang saya ingin itu lebih keaktifan peserta sorry. Itu lebih aktif, mereka lebih berani ngobrol, pede dan seperti itu sih. Tapi saya sangat-sangat ingin mengadakan turis hunting, tapi itu untuk sementara sangat-sangat tidak mungkin. Cuman kita berdoa semoga semua bisa segera terrealisasi. Ya, begitu Mas Vendra. Tadi ada turis hunting ya, Miss Wulan ya? Rencananya? Yes, ya. Sebelum pandemi itu kita sering mengadakan turis hunting. Ya, tapi kalau sementara kan nggak bisa ya. Jadi ya, turis hunting itu jadi kita terjun ke lapangan. Pesertanya itu terjun ke lapangan, mungkin ke Malioboro atau kemana. Kita ajak obrol dengan native speaker, dengan para turis asing. Nah itu yang sudah-sudah itu mereka saya. Jadi mereka benar-benar antusias dalam turis hunting tersebut, Mas Vendra. Berarti mencari itu sih saya sebenarnya pengen gitu ya? Cuman ya cari bule gitu. Karena mereka tarik ke situ sebenarnya. Cuman kita nggak tahu ya, mungkin nanti kalau ada testing saya ajak ke WA group, mungkin bisa untuk mereka ngobrol dengan mereka, itu mungkin bisa, itu planning saya seperti itu. Jadi bisa mendatangkan orang asing, native speaker, diajak ngobrol ke grup. Nah, nanti itu mungkin itu sih planning saya untuk setahun ke depan ini. Oke, terima kasih Miss Wulan ya, keren. Planning yang luar biasa ini. Sekarang saya ingin ke cabang olahraga, ke Mas Bagas dulu. Untuk basket ini. Ya, halo. Halo Mas Bagas, mari. Oke, jadi pertama ini dulu ya. Cerita prestasi dulu deh. Kalau SMP kita nih seringnya lebih sering menang ini ya, lebih sering yang 3x3 ya daripada 5-on-5. Karena ya waktu kemarin sih peminatnya kurang begitu banyak sih, atau biasanya terkendala umur. Cuman harapannya kalau misalnya peminatnya yang sekarang ini bisa banyak, kita bisa ikut yang lomba 5-on-5. Tapi ya sekarang masih ada kendala, ini kan pandemi kan, dan lomba basket yang udah diadakan itu baru setingkat yang IBL. Kalau yang untuk mahasiswa pun belum ada, SMA juga belum ada. Jadi sepertinya kita masih harus menunggu. Nih, jadi buat teman-teman nanti yang masuk basket, sabar dulu aja menunggu. Terus planningnya ya. Iya. Planningnya itu sepertinya tetap akan mengenalkan ini sih, mengenalkan
basket sendiri itu apa, dan ingin menanamkan fundamental basket sendiri ke dalam teman-teman semuanya, terutama kelas 7 yang baru masuk ini sih. Walaupun kurang maksimal, tapi harapannya nanti bisa belajar banyak lah dari materi-materi yang diberikan. Kayak gitu. Karena belajar basket itu nggak melulu tentang bagaimana nanti di lapangan, tapi juga tetap ada teori-teorinya. Terus kita juga bisa belajar dari penonton pertandingan atau kita membuat studi kasus semacam itu. Keren-keren ini Mas Bagas untuk prakteknya. Memang ditekankan kembali ke analisis tadi itu Mas ya. Ya, betul-betul. Oke, terima kasih Mas Raimundus Bagaskara. Ke Pak Toto. Halo, Pak Toto. Nah, mari. Oke, kalau futsal mungkin rencananya masih sama ya untuk dengan yang kemarin. Nanti di awal kita perkenalan dengan Zoom atau Google Meet, terus nanti minggu berikutnya ada teori, kemudian ada praktek juga, dan nanti kalau di futsal yang suka hobi futsal, yang senang futsal, jadi ketika masuk ini tidak hanya sekedar baratnya asal main atau asal tahu, jadi nanti kita arahkan ke misal peraturan yang baru bagaimana, terus teknik dasar yang benar, kemudian bisa tahu formasi-formasi atau yang lainnya. Dan kalau sebelum daring ini kemarin kita udah turnamen di Bosa Cup sama BW Cup sama ada Gala Siswa Indonesia atau yang kalau yang lama mungkin seperti O2SN itu. Jadi GSI itu lebih ke sepak bola. Kalau yang Bosa Cup dan BW Cup itu futsal, pertandingan futsal. Tapi ya hasilnya belum maksimal dan belum juara, tapi yang nggak masalah, yang penting kalau ada turnamen kayak gitu, penting anaknya selalu diikutkan agar mereka bisa siapa tahu berprestasi dan bangga karena udah ikut turnamen dan mendapatkan pengalaman bertanding. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Toto ya Pak Toto ini. Untuk teman-teman, jadi mau turnamen apapun itu pasti diikuti ya Pak Toto ya. Supaya teman-teman ini punya pengalaman untuk mengikuti suatu kompetisi. Itu Pak Toto ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Toto. Kita ke Ben nih. Kembali lagi ke Ben, Mas Mahadana Dira. Mari. Halo. Ya. Kalau dari band, kalau setahu saya dari dulu prestasi eskul band di Boga itu apa ya, masyhur ya. Waktu saya ngikuti dari dulu dan kebetulan pelatihnya juga teman-teman saya, pembimbing eskul yang dulu. Dan ini lihat di web prestasi terakhir itu kira-kira tahun 2016. Nah, nanti ke depannya pengennya juga tetap aktif di kompetisi band, di lomba-lomba band yang diadakan di Jakarta, dan semoga bisa memasyurkan nama Boga 3 lagi. Itu. Karena udah dari kecil juga ngikutin band-band Boga, dari Mon River dan sebagainya, bagus-bagus. Dari Mas Polo, Mas Adi, ya. Walaupun saya nggak sekolah di Boga, tapi mengikuti sejak zaman Mon Driver. Ya, Tonti juga bagus-bagus dari dulu. Oke Mas, ada lagi Mas? Mungkin ya kalau untuk ekskulnya, kalau bisa ya tetap ada
tatap muka walaupun terbatas ya dengan protokol, atau kalau terpaksa memang nggak bisa bakal lewat Google Meet atau ya gimana lah nanti caranya secara digital. Oke, Mas sudah? Oke, terima kasih Mas Mahada Nadira. Itu untuk band tadi teman-teman. Kita ke Pak Tri nih, Pak Tri. Mic-nya Pak Tri. Ya, terima kasih Mas. Kalau di Pramuka itu kami menyiapkan untuk planning ke depannya. Kalau Tuhan izinkan itu dari Babi 3 supaya ada Pramuka Garudanya, dan boleh adik-adik ketahui sekarang saya tidak hanya di Disban saja karena saya juga pengurus WhatsApp ya, jadi untuk informasi-informasi itu lebih cepat ya, jadi dari informasi tingkat cabang atau daerah itu nanti lebih cepat karena saya juga duduk di kepengurusan di partai cabang. Ini harapan saya nanti adik-adik yang kelas 7 ini ya, setiap latihan walaupun secara daring ya, ini 3 bulan sekali ya kita adakan ujian SKU ya, supaya nanti setelah selesai semester 1 ya, sudah bisa dilantik jadi ramu ya. Walaupun waktu di SD pada dasar itu sudah mendapatkan penggalang rakit atau ramu ya, tetapi untuk di SMP ini nanti bukan melanjutkan tetapi memperdalam lagi ya, memperdalam lagi untuk apa SKU-nya ya, SKU-nya dipercepat ya, diusahakan untuk semester 1 ini ramu harus sudah tercapai ya, semua diusahakan semua siswa bisa lulus ya SKU-nya dan mendapatkan TKU Manggar 1, dan diusahakan untuk semester 2 bisa menyelesaikan untuk Manggar 2-nya atau rakit ya. Ini kalau planning saya begitu, dan saya akan berusaha ya, saya akan berusaha besok kalau ada adik di kelas 2 atau di kelas 9 itu ada adik bisa melanjutkan ke Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu pramuka tertinggi ya di di kependidikannya, di penggalang walaupun ada siaga Garuda, ada penggalang Garuda ada ya, penegak Garuda ada ya. Tapi untuk D3 nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin dibantu kakak-kakak yang lain ya, Kak Apri dan Kak Resi, kita usahakan salah 1 atau 2 orang ya, karena nggak boleh semuanya, cuman dari sekolah atau dari tingkat cabang itu maksimal itu 20 orang di sekota ya. Ya siapa tahu dari Bobi 3 ini raketan nyantol siji aja 1 atau 2 orang ya, itu bisa mengikuti dari Pramuka Garuda ini, karena pernah di Bobi 3 tahun berapa saya lupa, tahun 89 atau 98 ya, itu tempat Bobi 3 itu ada 1 ya Pak Silvanus, sekarang di Jakarta namanya Silvanus ya, ini pernah menjadi Pramuka Garuda dari SMI Bobi 3. Nah setelah itu lama sekali tidak pernah ada ya. Nah, ini harapan kami ya, harapan saya pembina pendamping ini rakitan siji poloro lah dari Bobi 3 itu ada Pramuka Garudanya. Ini planning tertinggi saya. Untuk kegiatan yang lain seperti Google Maps atau Zoom atau apapun ya, ini kita akan usahakan ya, usahakan lalu bisa mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kemajuan adik-adik. Misalnya untuk prakteknya ya, misalnya mau praktek di sekolah mudah-mudahan bisa mengikuti ya, tapi progresnya harus ada ya. Ini adik-adik
saya dukung ke situ. Jadi praktek atau mungkin praktek di rumah pun juga boleh ya. Tetapi semua apa yang ada dilakukan harus dilaporkan supaya dalam pengisian presensi dan nilai nanti terlihat. Begitu sementara mungkin akan ditambahi oleh Kak Sesi, Mas Indra, silakan. Ada tambahan Kak Sesi? Kalau dari saya kurang lebih sama dengan yang disampaikan dengan Pak Tri. Mungkin karena nanti yang penting itu ya Pak, kelas 7 nanti materi ramu rakit benar-benar diperdalam supaya adik-adik lebih paham dan lebih apa ya, mentalnya lebih ke wah anak pramuka gitu. Gitu aja sih. Sama nanti kalau misalkan ada lomba-lomba, nah itu adik-adik nanti bisa dapat sertifikat dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah penghargaan dan kebanggaan tersendiri. Begitu. Oke, terima kasih Bu Sesi dan Pak Tri. Nah, yang terakhir ini ke Mas Hendro. Ayo Mas Hendro, sudah megang layang dari tadi. Mau dalang sekarang, Mas? Ini tadi juga sambil mewarnai wayang. Jadi nanti untuk teman-teman yang ekstra melukis, nanti juga akan sampai pada rencananya ingin diajarkan bagaimana caranya membuat wayang, meskipun bahannya bukan berasal dari kulit. Karena di dalam wayang itu unsur seni rupa semua ada. Jadi teman-teman yang pengen lukis, semuanya nanti ada bisa. Nah, lalu untuk yang membatik, kemungkinan besar masih sama. Kita akan memperdalam tentang motif-motif batik dan jenis-jenis pewarnaan batik mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti Lalu untuk yang teater bisa dikembangkan lagi. Kalau rencana di ekstra teater itu ada membuat sketsa-sketsa atau potongan-potongan adegan. Jadi bisa dikatakan film pendek gitu. Tapi sangat pendek durasinya itu. Mungkin hanya 3 menit atau maksimal 5 menit lah gitu. Dan nanti bisa dipublikasikan melalui media sosial dan bisa melalui platform YouTube juga dan mungkin yang lainnya. Itu untuk yang teater. Kalau yang karawitan ini biasanya yang sering mendapat pandangan kurang baik gitu. Karena ketika melihat perkembangan teman-teman sekarang, banyak yang lebih suka pegang gadget daripada alat-alat tradisional gitu kan. Jadi sebenarnya jangan minder ketika belajar bermain alat musik tradisional. Karena pada dasarnya yang diajarkan di SMP Bogri ya, ini tidak hanya karawitan yang kalau kata orang-orang itu bikin ngantuk. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengolah instrumen-instrumen gamelan itu sehingga menghasilkan suara yang asik. Jadi tidak hanya belajar secara klasiknya, tapi kita juga belajar untuk garap. Kalau untuk prestasi-prestasi dari keempat ekstra itu, karawitan pernah mengikuti lomba
Untuk lombanya karawitan itu lomba kreativitas musik tradisional. Kalau yang teater secara spesifik belum, tapi kemarin sudah pernah mengirimkan peserta untuk lomba geguritan atau puisi Jawa, terus lomba pidato dengan menggunakan bahasa Jawa juga, lalu mengisi acara-acara sekolah. Untuk yang melukis sudah pernah juga mengikuti lomba mural. Kalau untuk yang batik mengikuti lomba batik tadi yang sudah disebutkan, dan beberapa teman dulu sudah pernah ikut berpartisipasi dalam acara membatik bersama. Dulu yang dilakukan di alun-alun utara kota Yogyakarta. Sudah pernah seperti itu. Untuk kedepannya, keempat ekstra yang saya ampu, yang akan saya bersamai, akan tetap diusahakan semaksimal mungkin supaya teman-teman tetap merasakan, meskipun ini daring, teman-teman bisa merasakan, oh ini seperti pada keadaan biasa, normal gitu. Meskipun tatap mukanya lewat virtual, tapi diusahakan semuanya tetap berjalan dan tidak ada bedanya dengan pertemuan secara langsung. Mungkin seperti itu Mas Wendra yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Hidro atas penjelasannya tadi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pembina Ekstra ini karena sudah meluangkan waktu untuk kita sama-sama menyapa adik-adik teman-teman kelas 7, siswa baru kelas 7 yang baru saja masuk ini di dalam kegiatan masa orientasi siswa pada hari ini. Nah, itu tadi teman-teman kita sudah mendengarkan beragam penjelasan dari Bapak Ibu Pembina Ekstrakurikuler dan juga prestasi yang dipunyai oleh ekstrakurikuler SMP Babri 3 serta rencana ke depan ekstrakurikuler ini akan dibawa kemana. Itu tadi teman-teman, jadi jelajahi bakat teman-teman dengan mencoba hal-hal baru. Dan hal-hal baru itu apa? Ya, ikuti beragam ekstrakurikuler yang ada di SMP Babri 3. Kalau gitu kita akhiri bincang-bincang Boga pada hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Dan. Selamat bergabung. Terima kasih ya. Pamit. Oke. Membatik. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah. Nanti